Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tami. Gimana kabarnya hari ini, Bu Irna? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Tami gimana? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ya. Untuk obrolan kita hari ini, ya, karena kemarin kita sudah ada kesepakatan kalau Bu Irna akan melaksanakan coaching, ya. Jadi di sini saya akan bertugas sebagai observer, ya, Bu. Dimana tugas saya sebagai observer, saya hanya mengawasi proses berjalannya coaching. Tetapi sebelum kita melaksanakan coaching antara Bu Ira dengan rekannya nanti, ya, ini ada beberapa hal, Bu, yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu, ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian, Bu, ya, yang akan saya amati selama proses berjalannya coaching antara Bu Ira dengan rekannya nanti, ya. Baik, di sini saya sudah membawa, Bu, rubriknya, ya. Ini bisa Bu Erna lihat dulu, beberapa baca, mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau gimana gitu, ya. Di situ ada beberapa rubrik yang akan saya nilai pada saat proses coaching nanti. Itu diantaranya, Bu, ya, yang akan Ibu lakukan, ya. Yang pertama yang tidak dilakukan pada saat proses coaching, kemudian sudah dilakukan tetapi belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Kira-kira dari rubrik yang ada di tabel tersebut, kira-kira apakah ada yang mau Bu Irna sampaikan? Saya rasa sudah cukup jelas, Bu Sutami. Iya. Baik, terima kasih Bu Erna, ya. Karena kita sudah sepakat untuk menggunakan rubrik yang ada, ya. Kemudian yang ingin saya ketahui lagi, ya, sebelum melaksanakan proses coaching ini, kira-kira, Bu, kompetensi apa dalam coaching nanti yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu Sutami. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini karena ada 3 kompetensi, ya, Bu, ya. Itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya mau ambil 1 kompetensi aja, Bu, di sini. Ya, yaitu kompetensi untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Berarti Bu Erna mengambil salah satu dari 3 kompetensi tadi, ya, yaitu dengan menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching, ya. Untuk kompetensi mana kira-kira, Bu, yang ingin secara spesifik mau diobservasi? Untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Berarti ini sesuai yang ingin dikembangkan, ya. Iya. Berarti untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan diobservasi. Baik, Bu Erna. Kemudian dari apa yang ingin sampean lakukan nanti untuk percakapan coaching, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai, kira-kira apa, Ibu? Untuk indikator untuk pertanyaan yang berbobot yang ingin saya kembangkan di sini, bisa menemukan ide-ide yang dari permasalahan coaching tadi yang sedang dihadapi, kemudian sehingga dari pertanyaan yang saya ajukan itu nantinya coaching dapat mendapatkan ide dari permasalahan untuk menemukan solusinya seperti itu. Baik sekali, Ibu. Itu adalah indikator yang ingin dicapai pada saat percakapan coaching nanti. Kira-kira, Bu, kapan pelaksanaan coaching itu akan dilakukan, Bu? Insya Allah hari ini, Bu, karena saya sudah ada jadwal sama Pak Muiz, ya, hari ini mau mengadakan coaching kayak gitu. Iya. Bu, ya. Dari percakapan kita hari ini, ya, sebelum melakukan proses coaching, ya, kita sudah melakukan beberapa diskusi. Mudah-mudahan dari diskusi ini nantinya, ya, bisa kita pakai untuk melaksanakan atau sebagai dasar, ya, untuk melaksanakan percakapan coaching, ya. Baik, Bu Erna, ini saya tunggu proses coachingnya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum, Pak Muiz.
Waalaikumsalam Bu Erna. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Muiz? Alhamdulillah kondisi sih sehat, tapi memang ada pikiran sih Bu Erna ya terkait dengan apa yang kita obrolin kemarin. Kan saya bilang saya ada ya sedikit ganjalan lah di pikiran terkait itu. Makanya hari ini saya minta Bu Erna untuk meluangkan waktu. Kalau bisa sih kita bisa ngobrol mungkin. Iya. Kira-kira ada yang mau diobrolin, ada apa? Iya Bu Erna. Ada, makanya kan kita ini saya minta janji sama Bu Erna. Jadi saya itu waktu ngajar ya, yang saya lihat itu siswa kok waktu jam ngajar saya lihat siswa itu kurang motivasi ya. Saya masuk kelas gitu Bu Erna. Utamanya itu kalau saat saya baru masuk saja, itu siswa itu sudah banyak yang mau izin keluar ke toilet. Karena saya punya pikiran juga, ini apa sih, apa memang benar-benar ke toilet, apa memang malas masuk jam saya gitu Bu Erna. Ya jadi yang saya pikirkan sih mereka kayaknya kurang termotivasi untuk belajar saat di jam mengajar saya gitu. Jadi motivasi belajar anak yang menurun, bisa dikatakan seperti itu ya? Iya, menurun dan kurang mungkin di waktu jam mengajar saya gitu Bu Erna. Lalu terus untuk pertemuan kita saat ini, kira-kira apa nih yang ingin didapatkan dari percakapan kita? Nah, itu tadi terkait dengan motivasi siswa. Tadi saya sih pengennya setelah kita ngobrol ini saya dapat solusi gitu, bagaimana mungkin proses pembelajaran di kelas yang bisa menarik minat dan motivasi siswa untuk belajar sih Bu Erna. Jadi saya pengennya gitu, motivasi mereka tinggi gitu saat saya masuk ngajar. Dari yang dirasakan sama Pak Muiz saat ini tentunya kan ada rasa yang kurang nyaman gitu ya Pak Muiz ya. Dari rentang 1 sampai 10, kira-kira perasaan Pak Muiz saat ini berada pada level berapa Pak Muiz? Kalau di rentang antara 1 sampai 10 ya, mungkin keadaan saya saat ini terkait dengan minat siswa yang motivasinya kurang dalam belajar, mungkin ya saya mungkin ada di angka 6 lah Bu Erna ya. Kenapa kok bisa di angka 6? Mungkin ada Iya. alasannya? Karena saya lihat saat saya ngajar itu di antara sekitar 20-an siswa itu mungkin hampir sepertiganya ya Bu Erna yang motivasinya itu kurang dalam belajar. Itu terlihat dari saat saya menjelaskan atau saat saya suruh tugas berkelompok. Mereka kadang ada saja hal-hal lain yang mereka kerjakan di luar jam pelajar, di luar tugas belajar mereka itu. Misalkan mereka sering ngobrol satu sama lain, kalau ditegur oleh temannya atau saya tegur, kadang mereka tidak lambat gitu merespon. Jadi mereka masih asik saja berbincang-bincang dengan itu. Kadang ya yang diobrolin ini seputar mungkin waktu istirahat, waktu hari-hari saat mereka bermain mungkin di luar sekolah, macam-macam pokoknya. Jadi motivasi anak yang menurun. Menurut Pak Muiz, motivasi belajar anak yang baik itu yang seperti apa Pak Muiz? Ya bagi saya sih motivasi belajar anak yang baik itu terutama saat kita mengajarkan sesuatu ya, mungkin ketertarikan minat mereka besar. Jadi kalau misalkan saya berbicara nih di depan kelas, mereka aktif mendengarkan gitu. Mungkin itu salah satunya Bu Erna. Dapat menyimak dengan baik gitu. Iya, dan ketika diberi tugas mereka dengan semangat, antusias mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, tadi kan berada pada posisi 6 nih. Iya. Tentunya Pak Muiz kan kepingin nih naik level ya. Iya, pengen banget malah Bu Erna. Kira-kira 1 sampai 10 Pak Muiz kepengen naik level pada level berapa Pak Muiz? Iya, di antara 1 sampai 10 sih pengennya kalau untuk saat sekarang ya mungkin di angka 8 dulu mungkin ya Bu Erna. Jadi dari 6 tadi, kalau kondisi sekarang mungkin 6, saya sih pengennya
ya di angka 8 lah nanti. Iya. Baik, berarti kalau kepengen menaikkan level tentunya kan harus ada aksi-aksi nih atau tindak lanjut kayak gitu. Kira-kira aksi atau tindak lanjut yang bisa Pak Muiz lakukan apa? Ya mungkin dari diri saya ya, aksinya ke depan saya sih nanti mungkin mencari referensi ya, sumber informasi baik dari teman sejawat, mungkin saya nanti nanya-nanya, ataupun dari internet mungkin sumber belajar yang bisa menarik minat siswa, mungkin dari segi mungkin model mengajarnya kan mungkin nanti saya ubah, atau mungkin metode mengajarnya yang mungkin itu mungkin salah satunya benar. Cuma juga saya di sini kan saat sekarang saya sih ikut pendidikan ya, pendidikan guru penggerak. Harapannya sih dengan saya mengikuti guru penggerak ini saya bisa menerapkan ke siswa salah satu pembelajaran yang bisa menarik minat mereka bagaimana. Kalau aksi yang ingin dilaksanakan dalam waktu dekat ini apakah ada Pak Muiz? Yang dilaksanakan dalam waktu dekat mungkin terkait manajemen waktu ya, karena untuk bisa meningkatkan minat belajar siswa mungkin dari diri saya sendiri dulu ya, saya melakukan refleksi mungkin terhadap diri saya, mungkin apa yang sudah baik, apa yang kurang baik. Kalau bagi saya sih, saya yang ada saya refleksikan diri saya masih kurang baik di manajemen diri dan manajemen waktu. Karena jadi ketika sebelum pembelajaran saya cuma mengajarkan siswa itu apa yang ada di buku, mungkin kedepannya ya saya mungkin perlu sesuatu sebelum belajar itu menyiapkan diri mungkin terkait dengan kebutuhan siswa, mungkin saya harus menyiapkan metode dan model mengajar yang menarik bagi siswa, atau mungkin saya lebih banyak melakukan kegiatan praktikum di kelas atau di laboratorium mungkin gitu ya. Saya rasa sih rencananya itu sudah baik ya Pak Muiz ya. Insya Allah lah nanti kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Iya, gitu. Dan kira-kira nih untuk melaksanakan rencana itu tadi ada nggak hambatan-hambatan? Mungkin yang Ada sih Bisa. hambatan ya. Yang pertama ya tentang materi, saya sih kesulitan untuk memahami materi-materi model-model itu kan yang banyak, apa mungkin model-model yang update sekarang. Kemudian mungkin terkait kendala jaringan ya Bu Erna, kalau mencari informasi sumbernya dari Google kan kita perlu ya jaringan internetnya stabil, yang kencang. Yang ada di sekolah ini sih kondisi jaringan itu agak lelet, jadi susah untuk mengakses informasi benar. Jadi kalau kita mau ngetik nih di Google mencari model-model yang menyenangkan atau yang inovatif atau yang menarik bagi siswa, kalau kita ketik sekarang mungkin 5 menit ke depan baru muncul tuh hasil-hasilnya. Nah gitu, kesulitan itu sih, kesulitan yang dirasakan hambatan sekarang. tapi insya Allah nanti kedepannya bisa aja ya diatasi. Bisa, kalau di rumah sih gampang sebenarnya. Kalau di rumah, itu kan wifi ada, jadi agak kencang juga. Cuma ya di rumah itu ya terkait tadi manajemen waktu hambatannya bagi saya. Nah, karena kan kalau sudah di rumah bawaannya cuma pengen ya santai-santai aja tanpa beban gitu. Alih profesi Iya. jadi ayah ya. Nah, gitu, itu salah satunya. Iya. Terus selanjutnya dukungan dari mana saja yang dapat mendukung dari rencana Pak Muiz tadi? Dukungan ya. Kalau dukungan sih yang saya perlukan utamanya ya dari pihak sekolah, mungkin dari kepala sekolah dan lokasi kurikulum. Ada apa ya, kegiatan terjadwal lah terkait mungkin supervisi, karena kan kita perlu supervisi juga untuk mengetahui bagian mana dari proses pembelajaran kita terhadap siswa yang kurang, dan itu jadi umpan balik bagi diri kita kan. Jadi saya sih butuh dukungan dari itu terkait kegiatan-kegiatan supervisi pembelajaran. Mungkin ada jadwal ya, kalau bisa, kalau kebiasaan kan mungkin 1 kali atau 2 kali setahun ya, kalau bisa sih lebih sering lah gitu. Jadi hitungannya kan
kalau bisa setiap bulan lah minimal, jadi kita ya bisa lah melihat perkembangan diri kita terkait kondisi mengajar kita kan. Kemudian mungkin saya juga butuh dukungan apa ya dari sekolah terkait kegiatan, mungkin kegiatan pengembangan diri guru, karena tadi kan sudah saya sampaikan saya sebenarnya ikut kegiatan guru penggerak, dan itu saya lakukan sebenarnya secara mandiri sih, atas inisiatif mandiri, karena saya merasa motivasi siswa tadi yang kurang. Tapi saya juga butuh dukungan sebenarnya dari sekolah, ada kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang bisa mungkin ya seperti kegiatan mungkin ada kegiatan pengembangan model-model pembelajaran terkini ataupun metode pembelajaran terkini, atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengembangkan kompetensi guru gitu. Ternyata banyak dukungan juga yang ini ya, semoga nanti ke depannya bisa berjalan. Iya, amin. Iya. Kemudian Pak Muiz, karena waktu kita ini juga terbatas ya, apa nih yang didapat kesimpulan kita pada pertemuan kali ini? Iya. Tadi dari diskusi kita saya jadi punya gambaran nih, karena bahwa ternyata saya sebenarnya dapat solusi dari diskusi kita hari ini, yang asalnya saya bingung nih apa yang harus saya lakukan untuk membuat siswa saya termotivasi untuk belajar. Jadi sekarang saya sudah punya gambaran ke depan. Saya diantaranya harus ya lebih bisa memanajemen diri dan waktu di waktu saya sih terutama. Kemudian saya juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, mungkin saya yang lebih proaktif mungkin ya ke kepala sekolah ataupun lokasi kurikulum terkait kegiatan supervisi. Mungkin tadi kalau saya inginnya ada lebih sering supervisi, mungkin yang biasa jadwalnya 1 semester sekali atau 1 tahun sekali, saya minta saja proaktif kepada lokasi kurikulum untuk diobservasi saat saya mengajar. Jadi saya mungkin lebih tahu area-area pengembangan diri saya yang fokusnya di mana terkait minat siswa. Mungkin nanti di situ lokasi kurikulum ataupun kepala sekolah bisa sharing mungkin terkait dengan kegiatan apa yang perlu disarankan kepada saya. Itu sih mungkin Berna. Dan saya juga tadi kan perlu dukungan dari kepala sekolah, siapa tahu mungkin kalau saya proaktif di situ mungkin saya bisa juga menyarankan kepada kepala sekolah untuk ada kegiatan di sekolah yang bisa mengembangkan kompetensi mengajar guru gitu. Siapa tahu nanti kepala sekolah bisa merencanakan itu jadi sebuah kegiatan seperti mungkin workshop untuk mengundang pemateri yang ahli di bidang itu mungkin gitu. Alhamdulillah. Nah, dari permasalahan Pak Muiz yang sedang Pak Muiz hadapi saat ini, berarti sudah menemukan solusinya kayak gitu, seperti yang saya simak tadi. Jadi tinggal menjalankan ke depannya. Nah, harapan saya nantinya kita dapat bertemu kembali nih Pak Muiz. Nanti kita sharing lagi bagaimana hasil dari penerapan Pak Muiz. Siap. Nah, tetap semangat ya Pak Muiz ya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Minta doanya Bu Erna nih. Iya, sama-sama kita mendoakan. Ya, saya rasa cukup sekian Pak Muiz ya. Karena iya waktu kita juga terbatas dan masih ada kesibukan yang lainnya. Semoga nanti Pak Muiz sehat-sehat terus. Kemudian semangat untuk menjalankan dan dari solusi yang sudah diungkapkan oleh Pak Muiz tadi. Ya, terima kasih ya Pak Muiz ya. Iya, saya yang malah terima kasih banyak nih karena sudah mau diajak diskusi terkait masalah saya nih. Jadi saya merasa lega nih dan bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang saya rencanakan. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali nanti Pak Muiz ya. Selamat berjumpa lagi nanti. Izinnya Bu Erna ya. Iya. Bu Erna juga ada kesibukan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bu Erna ya. Tadi saya sudah menyimak dari apa yang Bu Erna dan Pak Muiz saat melakukan percakapan coaching ya. Dari hasil pengamatan saya ya, tadi memang sudah luar biasa nih Bu.
Gimana perasaannya sekarang Bu? Alhamdulillah ada ini ya Bu, lega kayak gitu, akhirnya bisa Pak Muiz bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya tadi. Tadi sebelum kita melaksanakan percakapan coaching tadi Ibu dengan sama Pak Muiz, tadi kita sudah melakukan diskusi ya. Ya. Tadi saat diskusi sampean sudah menyampaikan bahwa sampean ingin mencapai indikator itu mengenai pertanyaan yang berbobot tadi Ibu. Itu kira-kira Bu, menurut Ibu apakah itu sudah tercapai Bu tujuannya? Alhamdulillah saya rasa sudah tercapai Bu. Alhamdulillah Ibu. Iya. Dari pengamatan saya Bu, selama melaksanakan percakapan coaching tadi, semua dari yang kita rencanakan dan kita diskusikan sudah tercapai dengan baik Bu, ya, sesuai dengan alurnya. Ya, alhamdulillah Ibu. Kemudian Bu, kira-kira untuk kompetensi selanjutnya yang ingin Ibu kembangkan dari coaching Ibu, itu kira-kira kompetensi yang mana Bu? Saya rasa yang nantinya kepengen saya kembangkan kembali itu pada kehadiran penuh Bu. Iya, pada kehadiran penuh. Karena saya merasakan nih di awal-awal tadi saya merasakan masih agak canggung, kemudian agak grogi gitu Bu. Jadi saya nantinya ke depan kepinginnya sih nanti agak lebih baik lagi untuk dapat menerapkan ke rekan sejawat ataupun ke peserta didik. Jadi nanti saya kepingin belajar lagi untuk kehadiran penuh itu tadi. Iya, baik Bu ya. Terima kasih. Setelah apa yang sudah kita lewati tadi, benar-benar luar biasa dan Ibu sudah bisa mengembangkan dan mencapai indikator yang diharapkan tadi gitu. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya Ibu, saya ingin melihat dari apa yang ingin sampai kembangkan saat ini yaitu mengenai kehadiran penuh tadi gitu. Mudah-mudahan bisa Bu Erna bisa mengembangkan kembali, kemudian bisa memfokuskan kembali gitu percakapan coaching baik dengan rekan sejawat maupun dengan siswa-siswi Bu Erna. Mungkin untuk penilaian pada saat observasi ini saya cukupkan dan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Sukami karena sudah meluangkan waktu pada hari ini. Ya, sama-sama Bu. Kalau saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.